Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gimana kabarnya? Sehat ya? Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Sidik. Saya adalah mahasiswa Teknik Informatika Unida Gontor. Jadi, pada acara kali ini saya ditugaskan untuk menjadi moderator. Jadi, jikalau ketika jalannya acara terdapat kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf kepada teman-teman semuanya. Baik, untuk pemateri kami ucapkan terima kasih karena sudah bersedia untuk menyampaikan materinya. Dan juga ucapan terima kasih lainnya kepada teman-teman yang sudah berhadir di acara ini. Semoga ilmu yang akan didapatkan nantinya bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, untuk ini kita akan memperkenalkan pemateri kita, Kak Maksalmina Rizkil. Bagaimana Kak Maksalmina? Bisakah Kakak bersedia untuk memperkenalkan diri? Iya, bersedia. Baik, silahkan Kakak. Baiklah, perkenalkan nama saya Maksalmina Rizkil. Saya saat ini berdomisili di Aceh. Dan saat ini saya juga sebagai mahasiswa aktif di Universitas Syah Kuala, Prodi Manajemen Informatika. Dan juga saat ini saya aktif sebagai programmer di salah satu perusahaan, yaitu Sispendik. Mungkin sekian dari saya. Dilanjutkan balik kepada MC. Baik, terima kasih Kak Maksalmina. Pengumuman untuk acara nantinya kami ingatkan kepada seluruh peserta untuk bertanya pada sesinya, yaitu ketika pemateri sudah selesai menyampaikan materinya. Jadi, jika teman-teman memiliki pertanyaan, alangkah baiknya ditulis terlebih dahulu agar tidak lupa dan ditanyakan pada sesi bertanya nantinya. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk pada sesi penyampaian materi. Kepada Kak Maksalmina Rizkil, kami persilahkan. Baik, izin share screen. Baik, udah ada kelihatan nggak? Ya. Baiklah, langsung aja ya, kita mulai seminar kali ini. Mungkin pada seminar web developer ini kita akan membahas sedikit tentang roadmap dan menuju ke jadi seorang developer. Langsung aja. Ada beberapa istilah atau pengertian dari web developer. Ada back-end developer. Back-end developer adalah orang yang bertanggung jawab dalam mengelola server, aplikasi, dan juga database agar dapat saling berkomunikasi dengan baik dan lancar. Back-end ini biasanya, kalau kawan-kawan semua pernah bergabung, biasanya tugas dari back-end ini adalah mulai dari merancang database, menyiapkan koneksi server ke database agar dapat dikirimkan sebaik itu sebagai API ataupun dalam jenis tipe data apapun. Selanjutnya ada front-end developer. Front-end developer adalah orang-orang yang menerima data yang dikirim dari server kemudian menampilkannya pada aplikasi. Seperti yang kita ketahui, front-end inilah orang yang bertugas sebagai orang yang menerima data dari sisi back-end, lalu dia menampilkan datanya pada tampilan yang sudah disediakan, baik itu didapat dari tim UI UX yang bekerja ataupun dari dianya sendiri, karena tugas front-end itulah menampilkan data yang telah disediakan oleh back-end untuk ditampilkan di halaman website kita. Selanjutnya itu adalah full stack developer. Seperti kita ketahui, full stack developer adalah orang yang kerjanya membuat aplikasi dengan menggabungkan dua hal di atas, yaitu full stack developer biasanya orang yang mengerti akan back end maupun front end. Jadi seorang full stack developer ini dia mampu merancang database dari awal
mulai dari membuat ARD-nya atau membuat relasinya, bahkan sampai ke menampilkan data secara responsif di tampilan usernya. Selanjutnya, kita akan membahas sedikit tentang roadmap seorang web developer dalam belajar. Mungkin secara umum, kalau kawan-kawan ingin bergabung ke dunia web developer, kawan-kawan minimal memahami algoritma yang ada, seperti dasar-dasar yang harus disiapkan. Algoritma, misal logika matematik. Dan selanjutnya adalah kemampuan analisis dan juga logika yang baik. Selanjutnya adalah kemampuan analisis dan logika yang baik. Jadi secara umum maupun di back end ataupun front end, kemampuan analisis dan logika sangat diperlukan kalau kita ingin bergabung ke dunia web developer. Kenapa? Karena tidak hanya di sisi back end yang mungkin kerumitan tentang logikanya tuh cukup perlu ya, karena kan dari sisi back end kita perlu logika misalnya untuk nampilin data berdasarkan apa, mulai dari membangun relasi database yang mungkin perlu analisis terhadap kasus-kasus yang terjadi dalam proyek yang akan kita tangani. Misalnya kita disuruh merancang satu aplikasi tentang pendataan siswa. Jadi kemampuan kita dalam menganalisis data yang ada, kemampuan menganalisis data yang ada, menganalisis kemampuan dari sekolah dari aplikasi yang akan kita tangani, dan juga logika yang kita perlu untuk merancang hasil dari analisis kita tersebut. Mungkin ini kemampuan dasar aja sih. Selanjutnya, kemauan belajar hal baru. Seperti yang kita ketahui, teknologi ini kan dia semakin hari semakin berkembang baru. Misalnya kita nggak jauh bilang kalau kita di sisi back end kan kita pakai database. Mungkin dulu cuman kita mengenal ada beberapa database lama. Sepertinya sekarang udah banyak tentang perkembangan versi-versi database yang udah kita pakai kan. Selanjutnya HTML dan CSS dasar. Sebenarnya HTML dan CSS dasar ini opsional aja sih, karena mau kita di sisi back end ataupun front end, HTML dan CSS dasar ini kita pastilah tahu dikit-dikit. Selanjutnya adalah pemrograman dasar. Pemrograman dasar mungkin kalau kawan-kawan ingin terjun ke dunia web developer, tidak hanya dari sisi back end atau front end, kita memerlukan pengetahuan dasar tentang pemrograman dasar. Baik kalau kawan-kawan yang di sisi front end menggunakan JavaScript atau sisi back end menggunakan bahasa seperti PHP, Java dan lain-lain, pasti nggak akan jauh dengan pemrograman dasar, mulai dari variabel, function, method, class, array, objek, tipe data, conditional dan lain-lain. Pasti tidak akan jauh dari hal ini. Selanjutnya, dari sisi front end developer, jika kawan-kawan ingin terjun ke dunia front end developer, maka yang kawan-kawan wajib kuasain untuk dasarnya adalah HTML dan CSS. HTML sangat perlu sebenarnya untuk dunia web developer, karena semua web developer mungkin dirancang dengan HTML sebagai dasarnya. Kemudian sebagai stylenya baru menggunakan CSS. Karena sekarang kan udah banyak nih framework CSS yang udah ada, kayak biasa yang kita menggunakan vanilla CSS. Selanjutnya, jika kawan-kawan ingin agak langkah jauh ke depan, bisa menggunakan Bootstrap. Mungkin sekarang ada framework CSS baru yang lagi naik-naiknya. Mungkin ada yang udah pada kenal dengan Tailwind CSS. Tailwind CSS ini dia mirip dengan Bootstrap. Dia penulisannya tidak seperti vanilla CSS yang kita membuat file baru ataupun kita harus
membuat file baru atau kita membuat di headnya kita buat style kan gitu. Untuk Tailwind ini dia penulisannya sama kayak Bootstrap, jadi ditulis dalam kelas di HTML yang ada. Selanjutnya JavaScript. Front-end developer dia perlu JavaScript. Enggak cuma JavaScript yang biasa, yang kita biasa pakai itu adalah ES5. Sedangkan JavaScript yang sekarang yang terbaru adalah ES6, itu keluar sekitaran tahun 2015. Jadi untuk JavaScript ini enggak semua browser dapat membaca tipe JavaScript ini. Seperti Internet Explorer, dia enggak dapat membaca JavaScript tentang JavaScript ES6 ini. Selanjutnya untuk front-end developer, kawan-kawan juga wajib pilih salah satu framework JavaScript, baik itu Vue.js, Angular, React.js. Jadi untuk framework JavaScript ini sebenarnya opsional. Untuk perusahaan besar sekarang banyak menggunakan 3 framework besar ini, sebenarnya banyak lagi lain. Kayak React.js, Facebook menggunakan React.js, Vue.js, banyak juga perusahaan besar. Kalau saya pribadi, saya menggunakan Vue.js untuk sebagai front end-nya. Bisa karena Vue.js ini kita dengan framework JavaScript ini kita bisa membuat website yaitu single page application, yaitu website yang hanya memuat satu halaman saja yang berisi semua data yang kita akan tampilkan. Berbeda dengan multiple page application, yaitu seperti website yang kita biasa. Perbedaan single page application dan multi page application, kawan-kawan dapat lebih baca-baca lagi aja sendiri ya, karena kelebihan yang masing-masing itu ada kelebihan dan kekurangannya. Mungkin kita nggak akan bahas ke sana. Selanjutnya kita lanjut ya. Selanjutnya mempelajari tentang JSON, Ajax, state management, cara konsum API. Mungkin kalau emang kita fokus di front end, perlu mempelajari JSON, Ajax, state management, cara konsum API, itu bisa menggunakan Axios atau dan lain-lain lah. JSON ini biasanya data yang dikirim dari sisi back end ke front end menggunakan tipe JSON. Jadi dia ada memuat banyak data gitu tipenya. Nanti kita akan lihat salah satu contoh dari JSON ini. Selanjutnya untuk sisi back end. Baiklah, sekarang mohon maaf tadi ada kesalahan sedikit di PPT-nya. Selanjutnya ada dari sisi back end. Jika kawan-kawan ingin bergabung ke back end developer, minimal kawan-kawan bisa menguasai salah satu dari 2 jenis database, yaitu SQL ataupun non-SQL. Biasanya untuk mahasiswa diperkenalkan adalah SQL, yaitu ada MySQL, MariaDB, ada Oracle, ada Postgres, dan sebagainya. Selanjutnya, kawan-kawan juga harus pilih salah satu bahasa pemrograman, dan jangan lupa untuk menggunakan library atau framework yang telah disediakan. Misalnya, jika kawan-kawan memilih bahasa PHP sebagai bahasa pertama kawan-kawan untuk belajar, maka framework Laravel, framework CodeEditor maupun Lumer merupakan pilihan yang bagus untuk saat ini, karena untuk framework PHP 3 framework ini yang lagi naik daunnya. Selanjutnya ada JavaScript. JavaScript nggak hanya digunakan untuk dari sisi front end, di sisi back end pun sebagian sekarang menggunakan JavaScript untuk mengambil data dari database-nya, seperti bisa kita menggunakan Node.js maupun Express.js. Selanjutnya, jika kawan-kawan ingin memilih bahasa Python sebagai bahasa dasar kawan-kawan ingin belajar, bisa menggunakan framework Django ataupun Flash untuk dimanfaatkan
agar dapat melakukan interaksi dengan database. Selanjutnya adalah bahasa pemrograman Golang. Seperti yang kita ketahui, Golang sekarang perusahaan besar di Indonesia khususnya maupun di luar negeri banyak yang menggunakan Golang sekarang daripada Java. Dan itu balik lagi ke perusahaannya tersebut. Untuk lowongan kerja sekarang, Golang mungkin yang paling tinggi. Selanjutnya ada Dart, Flutter. Jika kawan-kawan sering dengar Flutter, Flutter ini biasanya dipakai untuk membuat aplikasi mobile. Flutter ini adalah salah satu framework yang dikeluarkan oleh Google. Pada Flutter ini sebenarnya tidak hanya untuk membuat aplikasi mobile, dapat juga membuat web dengan Flutter. Itu untuk kawan-kawan lebih lanjut bisa lihat di dokumentasi resmi dari Flutter-nya. Selanjutnya adalah mempelajari RESTful API. Baiklah, sebagai seorang back-end developer, wajib untuk menguasai RESTful API karena apapun data yang akan dikirimkan ke front-end, maka kita akan menggunakan RESTful API. Baik itu kita akan membuat autentikasi maupun pengiriman data, apapun, kita menggunakan RESTful API. Selanjutnya ada full stack developer. Untuk full stack developer harus menguasai semua dari front end maupun back end. Jadi seorang full stack developer minimal dia mampu merancang database hingga menampilkan seluruh isi data yang ada database pada tampilan yang telah disediakan. Selanjutnya kita akan membahas tentang pagination pada website, karena pada judul seminar kan kita membahas tentang data web developer. Jadi untuk menampilkan data pada website kita ada beberapa tipe opsi data. Cara menampilkan, biasanya kawan-kawan kan menampilkan satu halaman dengan perintah select bintang from table A misalnya kan, jadi kan dia muncul semua. Jadi untuk mengoptimalisasi data tersebut agar website kita lebih cepat, SEO-nya bagus, kita dapat menggunakan pagination pada website. Pada pagination ini banyak kelebihan maupun kekurangannya. Mungkin kita di sini akan membahas sedikit lebih detail tentang pagination. Apa itu pagination pada website? Pagination adalah proses membagi konten atau bagian dari konten yang ada di situs web menjadi beberapa halaman terpisah. Pola desain interface pengguna ini dirancang untuk membantu pengunjung situs agar tidak kewalahan oleh banyak informasi yang termuat di satu halaman dan ke halaman yang berbeda. Pagination ibarat seperti sebuah buku. Tidak semua informasi dapat termuat di satu halaman. Maka dari itu buku memuat banyak tulisan ataupun informasi terdiri dari banyak halaman. Pagination ini ibarat buku. Jadi pada website ini kan kita misalnya menampilkan data siswa. Jadi untuk data siswa ini kan misalnya banyak. Oke lah, kita nggak usah bahas data siswa, mungkin nggak terlalu banyak. Misalnya kita membahas data tentang e-commerce, kita membahas produk. Jika di satu e-commerce itu kan terdapat mungkin ribuan atau puluhan ribu produk, maka kalau ditampilkan pada satu halaman yang sama, website kita pertama lambat. Terus data user pun jadi tidak suka untuk berkunjung pada website yang menampilkan data yang terlalu banyak gitu, karena sebagian dari kita kan maunya simple aja kan. Makanya dari itu di satu website itu tersedia juga halaman-halaman seperti buku. Jadi banyak, nggak hanya di satu halaman yang sama ditampilkan. Jadi semua ada. Selanjutnya kita akan membahas sedikit manfaat dari pagination pada website. Load website menjadi lebih cepat, seperti yang saya katakan tadi. Dengan mengurangi konten yang sekiranya tidak perlu di-load di website, mungkin ini menyebabkan website kita menjadi lebih cepat. Selanjutnya, beban server lebih rendah. Karena
load website lebih cepat, maka beban server menjadi lebih rendah sehingga bandwidth server akan lebih hemat dan aman dari suspend karena over bandwidth. Ini lebih ke misalnya di satu website kita nih pengunjungan tidak satu orang. Mungkin kalau 1-2 orang tidak bermasalah. Jika nanti di website kita udah yang kunjung minimal udah 100 orang per menitnya, mungkin baru terasa lemot leletnya server kita karena itu tadi beban dari bandwidth-nya itu semakin tinggi. Selanjutnya adalah pengaruh pagination terhadap SEO. Pengaruh pagination terhadap SEO, loading website yang cepat dan pengalaman pengguna yang baik akan membuat skor SEO meningkat sehingga Google akan memberikan peringkat website yang lebih tinggi. Ini pengaruh karena kunjungan yang terjadi pada website kita meningkat karena sebagian user kan nggak ada kurang suka itu dengan menampilkan ada 1000 data langsung ditampilkan pada satu halaman yang sama, yaitu kan mungkin memberatkan dari loading websitenya karena banyak data yang akan ditampilkan. Selanjutnya kita juga akan membahas kekurangan pagination pada website. Semakin banyak data yang dimiliki, makin banyak pula page yang kita miliki, maka performa yang kita miliki semakin buruk pada page yang semakin jauh. Ini ibarat di kita ngomongin masalah e-commerce tadi ya. Misalnya kita kan ada di e-commerce kita nih ada sekitar 50.000 produk, itu mulai dari hal yang kecil sampai yang besar. Ibarat kan 50 produk. Jika kita nampilin datanya di page 1-2 atau sampai 10 itu kan kita merasa masih normal-normal aja website kita ini, nggak ada yang lambat. Kalau kita buka ke page terakhir yaitu ada sekitar 50.000 sekitar 1000-an page, maka akan terasa di kinerja website kita. Itulah sebagai kekurangan dari pagination pada website. Kita mungkin akan membahas ke depannya dikit. Pada pagination ini kita akan contoh aja langsung. Misalnya di satu halaman website kita, ini kan banyak nih data yang akan ditampilkan. Jadi kan pagination ini menampilkan data 100 per halaman, misalnya kan. Jadi kita ini sekitar ada 50.000 data, maka kita memerlukan seenggaknya sekitar 5.000 halaman untuk mendapatkan semua data ini. Kita sebagai user kan terkadang sebagai manusia kita nggak akan membuka semua data-data yang ada ini di halaman sampai ke 5.000 halaman. Contohnya kita ingin belanja di suatu e-commerce, kita ingin cari sepatu. Jadi di data sepatu itu mungkin ada sekitar 5.000 data untuk sepatu aja. Kan kita paling cari di page ke-1, ke-2, ke-3, paling mentok mungkin di 10. Kita kan nggak akan cari ke 11 sampai seterusnya. Mungkin mungkin di sini yang menyebabkan banyak pengguna, ataupun website yang kewalahan untuk menampilkan data yang begitu banyak. Bukan kewalahan sih, misalnya lebih ke arah kita kan memiliki data 5.000 data. Jadi user pun ingin cuman membuka paling sekitar 100 atau 200-an data aja, kan? Jadi pada kasus seperti ini, untuk membuat pagination pada website, itu sebenarnya ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau kita balik lagi ke slide-nya, kan semakin banyak data yang dimiliki, maka semakin banyak pula page yang akan kita miliki. Ibarat kayak kita ngomong tadi, ada sekitar 50.000 data. Jika kita menampilkan data per 100, maka
kita memerlukan banyak page kan. Semakin akhir page semakin performa, maka performa yang kita miliki semakin buruk pada page yang semakin jauh. Itu kalau kita buka di page 1000 mungkin itu ibarat loading websitenya udah lama, karena konsep dari membuat pagination pada website itu kan dia kalau kawan-kawan menggunakan MySQL kan select bintang from table A. Kan jika menggunakan MySQL pakai offset sekian, limitnya sekian. Jadi ibaratnya itu kan kawan-kawan ingin menampilkan data pada page ketiga. Jadi per page ini menampilkan 100 data. Jadi untuk melalui ini semua, misalnya kita mau ke page ketiga, maka kita akan menampilkan data yang ke 201 sampai dengan 300. Ada sekitar 200 data yang kita lewatin kan. Jadi performa website mungkin untuk page awal kalau kita melewati 200 data mungkin tidak terlalu terasa karena kan masih terhitung data masih awal. Jika website kita memiliki sekitar 50.000 data yang kayak kita omongin tadi, maka di sekitar hampir 1000 itu akan terasa lebih lemot saat memuat halaman. Itu disebabkan karena ada sekitar, jika kita membuka page 1000 dari sekitar 5000 data, maka kita akan melewati sekitar 50.000 data, sekitar anggap saja 449.000 berapa nih? 49.900 data yang akan kita skip untuk kita ambil data 100 terakhir kan. Jadi sebagian data, bukan sebagian, hampir semua database memiliki kekurangan pada pagination. Kalau kita tengok di data di MariaDB, di sini ada problem, dibilang jika kita memiliki 5.000 data items, maka kita 50.000 items, kan kita memiliki 5.000 halaman. Maka di sini problemnya search engine kalau bersih ada penyebab lebih lamanya memuat datanya. Jadi the problem performa website ketika kita mengambil data yang makin jauh ke belakang itu akan sedikit lebih lama dibandingkan kita mengambil data sebagian dari depannya. Mungkin kita akan praktekkan langsung sedikit di Google lah. Untuk perusahaan Google mungkin kita akan cari PHP. Di data Google ini ada sekitar berapa ini 6 miliar data yang dimiliki yang disimpan oleh Google. Jadi pada Google ini kan menerapkan pagination kan. Jadi paginationnya itu cuman mentok sampai, kita lihat 14 masih ada, 18 mungkin masih ada, 22, 24. Coba kita lihat lagi. Google aja udah memahami bahwasanya untuk menampilkan data yang begitu banyak tadi akan performa website pun akan semakin lambat. Oleh karena itu Google hanya menampilkan sekitar 24 halaman saja dari sekitar 6 juta data tadi. Kalau kita tengok lagi di sini udah berubah. Mungkin itu tidak hanya perusahaan
kecil yang ada pada kita ini, mungkin perusahaan besar sudah menyadari itu. Berapa performa database mungkin agak sedikit lebih lama jika menggunakan pagination. Ya, itu penyebabnya karena tadi semakin banyak data yang kita miliki, maka semakin banyak halaman yang kita miliki. Untuk mencapai halaman akhir itu, kita akan melewati data-data pada halaman tersebut. Karena pada konsep database, jika kita ingin mengambil data yang ke 499.101 sampai dengan 50.000, maka data sebelum ini dia akan di skip. Itu yang menyebabkan performa website kita akan lelet pada kita akses pada halaman akhir. Mungkin ini yang telah disadari oleh beberapa perusahaan besar. Seperti yang kita lihat tadi ada Google. Selanjutnya, tadi kan kita cuman ngomong tentang MariaDB ya, SQL. Cuman SQL, kita bisa mungkin menggunakan, jangan menggunakan MariaDB, menggunakan Postgres. Untuk Postgres pun sama, mereka mengalami masalah yang sama, yaitu semakin banyak offset, semakin banyak data yang di skip, maka performanya akan semakin slow, semakin lambat tadi. Itu yang juga dialami oleh Postgres. Mungkin kita nggak menggunakan SQL, kita bisa menggunakan non-SQL. MongoDB pun mengalami masalah yang sama. Jika kita menggunakan database non-SQL, kita nggak menggunakan offset limit, tapi kita menggunakan skip limit. Performa yang buruk. Jika kita dengan kasus yang sama, kita banyak data yang kita skip. Kita nggak mau menggunakan SQL atau MySQL, kita mau menggunakan Elasticsearch. Elasticsearch sendiri mengalami masalah yang sama, yaitu semakin banyak data yang pada halaman akhir, maka semakin lelet. Bahkan pada Elasticsearch ini, dia juga dibatasin, hanya 10.000 data yang diizinkan. Jika kita memiliki kayak tadi 50.000 data, maka yang hanya akan diambil oleh Elasticsearch hanya 10.000. Mungkin itu kan ini 10.000 defaultnya, kita bisa aja kita untuk membesarkan, tapi nggak disarankan oleh Elasticsearch-nya. Selanjutnya kita balik ke materi tadi. Ini adalah halaman website tadi yang MariaDB, ada Postgres, ada MongoDB, dan ada Elasticsearch. Jadi solusinya adalah kita mengubah query yang kita gunakan untuk jadi solusi pada pagination tadi, kelebihan pagination tadi, kita bisa mengubah query dengan cara saat kita menampilkan data, kita tidak menampilkan secara pagination kayak yang tadi. Kalau kita lihat di Google kan mereka masih menampilkan data bisa cuman menampilkan sekitar 24 halaman dari sekitar 6 miliar data yang berkaitan dengan PHP tadi kan. Mungkin ini solusi yang digunakan oleh Google. Adapun solusi lain jika kita ingin menampilkan membuat data yang kita tampilkan dari sisi back end tidak terlalu membuat website kita menjadi lemot, yaitu dengan mengubah query untuk menampilkan data. Misalnya nih, kawan-kawan yang biasa menampilkan data select bintang
select bintang from table A. Table A. Ini kan select bintang from table A, order by, ya. Order by apa misalnya order by created ad. Biasanya atau kawan-kawan gimana nampilinnya created ad, kita memakai descending untuk menampilkan data dari yang akhir. Dengan cara kawan ini mungkin untuk membuat bisa saja menampilkan data seperti ini. Mungkin kawan-kawan dapat mengubah query yang ini dengan query yang lain. Contohnya kita akan menampilkan data itu tidak dengan pagination lagi. Contoh kita menampilkan data dengan jika kawan-kawan menggunakan e-commerce, kita bisa menampilkan data dari tanggal pembelian. Misalnya kita pada tabel order nih. Di situ kan di tabel order kita ada tanggal order gitu kan, tanggal order. Jadi kita untuk menampilkan datanya, kita nggak select semua data tabel order itu, maka kita akan membuat between, ya. Jadi diambil data itu di antara, misalnya kita ingin menampilkan data di antara tanggal 1 bulan 1 2022 sampai dengan tanggal 1 bulan 2 2022. Maka performa website kita pun tidak akan lama karena yang ditampilkan adalah halaman query awal yang digunakan. Contohnya nih, misalnya kawan-kawan menggunakan select bintang from table A untuk order, misalnya order by create ad. Jadi kan menampilkan data berdasarkan created ad kan. Descending ini untuk menampilkan data dari bawah. Kawan-kawan bisa mengubah query ini. Bisa menampilkan data select bintang from table A, masih menggunakan yang ini. Cuman waktu menampilkan ini query depannya diubah, yaitu where, misalnya order date-nya, tanggal pembeliannya tadi, order date-nya kita pakai between tanggal, dari tanggal berapa sampai ke tanggal berapa. Mungkin kalau dengan kita mengubah query untuk menampilkan data dari database, ini akan membuat performa website kita jauh lebih cepat daripada kita menggunakan pagination yang mungkin begitu banyak. Karena kan kalau kita di e-commerce ini sehari itu kan kalau e-commerce biasa mungkin masih per hari itu mungkin masih sekitar ratusan lah, atau kalau udah e-commerce besar kan bisa sampai puluhan ribu data per hari ini. Jadi kalau kita menampilkan data, sekali kita menampilkan data itu ada sekitar 3.000 data, mungkin itu kan memerlukan performa, membuat website kita performa lambat. Kan kalau kita menggunakan pagination kayak tadi kan, mungkin dengan solusi lain menampilkan datanya dari tanggal ke tanggal. Itu ada digunain oleh beberapa perusahaan besar kayak Blibli untuk menampilkan tanggal untuk menampilkan hasil pembelian yang sudah dibeli oleh user. Mereka menampilkan ini menggunakan teknik ini. Jadi dia menampilkan dari tanggal ke tanggal. Habis itu pun ada solusi lain untuk jika kawan-kawan tidak ingin mengubah query dalam menampilkan datanya, kawan-kawan bisa menggunakan infinite scroll. Infinite scroll ini adalah teknik atau desain yang akan memuat lebih banyak konten saat pengguna melakukan scrolling. Itu contohnya di Amazon juga. Coba kita tengok di Amazon dia menggunakan seperti apa.
Jadi di perusahaan besar pun mereka menampilkan data. Di Amazon pun udah menggunakan infinite scroll. Jadi dia hanya memuat data seperlunya saja untuk yang akan ditampilkan pada awalnya. Selanjutnya, jika ingin melihat jauh lebih dalam lagi, maka dia akan melakukan infinite scroll. Biasanya infinite scroll ini digunakan oleh website-website seperti Instagram, Facebook, TikTok gitu kan. Jadi dia tidak memuat semua halaman. Begitu kita scroll, dia baru memuat data baru. Itulah konsep yang bisa digunakan untuk memilih solusi lain agar tidak menggunakan pagination. Walaupun pada pagination ini memiliki manfaat tersendiri, yaitu loading website kan menjadi lebih cepat. Oke, lebih cepat mungkin pada halaman-halaman awal aja. Kalau udah pada halaman akhir, mungkin ini akan membuat performa website kita agak sedikit menurun karena semakin jauh page yang akan kita capai itu ke depannya. Mungkin solusinya bisa mengubah query ataupun menggunakan infinite scroll seperti yang digunakan oleh beberapa perusahaan besar. Cara kerja infinite scroll ini itu seperti jika kan kita menggunakan select datanya, itu kita kan menggunakan kalau kita membuat pagination itu kan select bintang from table A misalnya kan, order by, misalnya kita order by ID kayak itu kan, order by ID, kita kan nampilin datanya secara descending kan, dengan limit 10 misalnya. Jadi pada halaman awal saat kita menampilkan data itu hanya menampilkan sekitar 10 data saja. Selanjutnya saat kita melakukan scroll, konsep dari infinite scroll ini kita mengubah query-nya. Jadi cara diambilnya itu kita enggak dengan offset. Misalnya offset kalau kita menggunakan pagination kan kita menggunakan offset. Jadi kita skip sekian data. Kalau dengan infinite scroll, jadi konsepnya ini diubah. Yang di sini jadi where ID kurang dari 9, misalnya kita menampilkan data 100 data. Kita kan mengambil data karena dia descending kan, berarti ID karena dia descending, ID yang diambil kan dari 99 kan sampai dengan 91. Ini adalah data yang muncul awal. Jadi untuk infinite scroll ini dia memanfaatkan sistemnya gini, select bintang from table A, order by ID, misalnya order by ID, descending limitnya 10. Jadi dia kan menampilkan data cuman dari data ID 100 sampai ID 91. Jadi untuk ketika di scroll dia akan menampilkan data ID kurang dari 91. Maka limitnya maka kita kan tetap menggunakan limit 10. Limitnya limit 10. Jadi data yang munculnya adalah dari data 90 sampai dengan data ke 81. Ini solusi ini mungkin nggak akan membuat website kita lebih lama untuk membutuhkan loading yang lebih lama ketika kita mengambil data yang baru, daripada kita menggunakan pagination yang tadi. Ada lebih baiknya kita menggunakan infinite scroll. Infinite scroll sendiri memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Infinite scroll ini nggak cocok digunakan ketika ada beberapa kondisi. Begitupun dengan pagination yang tadi. Untuk pagination mungkin bisa kita gunakan seperti yang dilakukan oleh Google. Misalnya dia cuman memuat 24
halaman kan yang tadi. Jika dia menggunakan infinite scroll, mungkin kalau kita semakin rajin kita scroll, itu kan semakin jauh data ke bawah. Itu kekurangannya. Maka user akan kecanduan akan hal-hal yang makin dia lihat itu. Makanya untuk beberapa seperti Instagram, Facebook itu menggunakan TikTok itu menggunakan infinite scroll agar penggunanya ketagihan gitu saat melakukan scrolling. Mungkin ini konsep sedikit penjelasan tentang infinite scroll. Selanjutnya kita akan bahas sedikit lagi tentang infinite scroll ya. Mungkin kawan-kawan masih ada yang bingung tentang pagination sama infinite scroll. Infinite scroll ini seperti yang kita bilang tadi, infinite scroll ini ketika kita memuat halaman, kita akan menampilkan cuman sekitar 10 data awal nih. Yang tadi 10 data. Ketika kita scroll dia kan akan loading di sini, baru menampilkan data baru, misalnya 10 lagi. Ini tidak akan membuat website kita lama, karena ketika di load pertama, maka yang akan dimuat adalah 10 awal ini aja. Ketika kita melakukan scroll, dia baru memuat 10-nya lagi. Begitupun seterusnya. Query-nya pun dia tidak menggunakan offset atau skip data. Dia menggunakan where menggunakan ID misalnya kurang dari 91 kayak itu. Jadi dia ambil data secara berlanjut. Tidak dengan seperti pagination yang di skip data tadi. Mungkin kalau pagination itu konsepnya sama. Gini kita jelasin juga di sini ya. Pagination misalnya untuk halaman awal kita akan menampilkan cuman 10 data nih. 10 data. Di sini kan ada banyak halaman nih, sampai misalnya kita buat 200 halaman. Jadi untuk mungkin performa awal di sini datanya di sini makin masih terasa baik-baik aja, mungkin nggak ada kendala apa-apa. Mungkin kalau udah lebih dari 200 ataupun di 200 mungkin udah agak terasa sedikit lebih lama tentang memuat data dari database-nya, karena kan konsep dari pagination tadi dia akan melakukan skip data terlebih dahulu, baru dia mengambil data di kedepannya. Jika dia misalnya contohnya gini yang lebih simpelnya, jika dia mengambil 100 data 100, jika dia mengambil data 100, maka dia akan mengambil data dari 99 ke 100 nih. Maka dia kan akan melakukan skip sekitar maka dia kan akan melakukan 91, maka dia akan melakukan skip 90 data kan untuk mencapai halaman ini. Mungkin ini yang membuat performa pagination semakin peak terus semakin lambat. Kalau infinite scroll konsepnya ya gini, dia akan menampilkan data 10 ketika melakukan load saja. Ketika dia scroll lagi ke bawah dia akan menampilkan 10 lagi. Berbeda dengan pagination, dia akan jika di page 200 misalnya di page ke 10 misalnya, dia kan akan mengambilkan data dari 91 sampai dengan 100, maka dia akan men-skip 90 data. Ini baru di halaman 10 misalnya. Kalau dia di halaman 200 ya dia akan men-skip lebih banyak data. Dengan men-skip banyak data inilah yang akan membuat website kita lebih lama. Balik lagi, mungkin materinya pun kita nggak banyak kan, terkendala waktu juga. Mungkin sekian dari seminar
Mungkin sekian dari penyampaian materi dari saya. Kita balikkan lagi kepada MC. Baik, terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materinya, dan saatnya kita mulai untuk sesi bertanya. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Jika ada, silakan raise hand atau tuliskan pada kolom chat yang tersedia. Dan sebelum bertanya, silakan teman-teman memperkenalkan diri terlebih dahulu, mulai dari nama, asal, dan instansi. Terima kasih. Kak, izin Baik. bertanya. Ya, silakan Kak Naswa. Putri. Saya dari Depok, dari instansi mahasiswa STT Terpadu Nurul Fikri. Saya ingin bertanya, Kak, cara data agar itu gimana ya, Kak? Saya kurang paham tadi, Kak. Soalnya sinyalnya tadi putus-putus, Kak. Baik, terima kasih. Silakan Kak Maksalina. Mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari salah satu kawan kita tadi. Sini saya akan share screen sedikit kembali tentang ini ya. Kan ada nampilin data, biasa kita sebagai orang yang buat aplikasi, sebagai programmer, kita akan menampilkan data menggunakan pagination kan. Misalnya, di website kita menampilkan data halaman 1, halaman 2, halaman 3. Kan? Halaman 1, halaman 2, halaman 3. Maka kalau kita memiliki mungkin data kita tuh kan banyak tuh. Misal oke lah kalau cuman sebagai pendataan kayak itu kan kita nggak banyak, mungkin data kita mentok di sekitar 1.000 2.000 data atau bahkan 10.000 lah data, kan nggak terlalu ini. Jika kawan-kawan udah biasa di e-commerce, maka kan e-commerce ini kan untuk datanya itu sehari, untuk orderannya itu anggaplah e-commerce kita ini nggak besar, mungkin masih sekitar 20-an per hari. Kalau udah berjalan setahun kan itu udah banyak nih datanya, mungkin udah sampai 50.000 data. Jadi untuk menampilkan data secara 50.000 data tadi, kalau kita menggunakan pagination yang ini, mungkin kita pertama akan mengalami kesulitan dalam mengecek data, mengecek Programnya, Kak. bukan mengecek programnya. Misalnya kita memerlukan data yang order dari tanggal sekian, ke tanggal sekian. Jadi kalau kita membuka page-nya satu-satu kan lama gitu kan. Jadi solusi lain bisa kita menggunakan kayak yang saya bilang tadi, menampilkan data itu pakai date ordernya, between-nya di antara satu tanggal ke tanggal yang lain. Jadi kita nggak menggunakan konsep pagination pada website kita. Jadi website kita pun nggak akan terasa lebih lama ketika kita membuat page yang banyak. Ini kan kita mungkin pada page awal nggak terasa emang leletnya. Jika kita udah membuka page ke 100, ke 200 itu baru terasa. Mungkin dapat dipahami nggak atau gimana? Ya, Kak, gampang dipahamin. Jadi ini datanya kayak kita bikin aplikasi gitu kan, Kak, ya? Ya, misalnya kalau misalnya ini kan kayak tadi kan kakak sendiri kan dari instansi pendataan ya. Misalnya kalaupun buat aplikasi paling pendataan siswa ya kan. Pendataan siswa atau pelajar gitu kan. Mungkin kan kita biasa kalau instansi itu dari pribadi saya sendiri pun menggunakan pagination ya gini. Mungkin kita akan membuat data kita ini tampil jadi beberapa halaman, ada 1, ada 2, ada 3. Karena kan untuk pendataan sendiri biasa data yang dimiliki itu nggak terlalu banyak, kecuali emang udah pendataannya besar. Jadi kita akan memilih query lain untuk cara menampilinnya. Jadi kita nggak akan memuat page membuat page yang banyak.
saya juga lagi menangani satu aplikasi besar kan, aplikasi pendataan juga. Jadi ini aplikasi tentang pendataan siswa kan. Jadi untuk data siswa sendiri kan per sekolah itu biasanya banyak nih. Jadi untuk menampilkan data yang banyak tersebut, saya sendiri tidak menampilkan dengan pagination yang kayak tadi, yang kayak ini. Saya lebih memilih menampilkan data berdasarkan, misalnya siswa ini berdasarkan angkatan 2000. Kita ingin menampilkan data angkatan 2019, angkatan 2020 pada website kita nih. Jadi website kita ini misal kita ingin menampilkan seluruh data siswa yang udah mendaftar di sekolah. Mungkin kan kalau kita yang biasa mungkin kita akan tampilkan semua gitu kan, semua data di sini. Mungkin kalau ada 5 angkatan, mungkin ada angkatan 2016 sampai 2020 nampil data sini semua. Jadi ketika kita memuat halaman website ini, maka kita akan terasa sedikit performa website kita akan menurun. Jadi solusi lain bisa menggunakan kita untuk default halamannya kita bisa menggunakan angkatan terbaru. Misalnya angkatan terbaru itu angkatan 2020. Ya udah berarti untuk halaman awal ini akan muncul semua angkatan 2020. Angkatan 2020. Nanti di halaman itu kita mau buat menu yaitu satu. Kita pilih berdasarkan 2020, 2019. Jadi tabel yang di bawah ini akan memuat berdasarkan data yang kita panggil aja. Jadi nggak semua data langsung dipanggil gitu. Sehingga performa aplikasi kita pun atau website kita pun jauh lebih cepat. Mungkin sekian, dapat dipahami. Iya, Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Naswa Putri Sabina dan Kak Masuni Miskil. Baiklah, adakah yang ingin bertanya lagi? Oke, baiklah. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin nanti jika ada pertanyaan kembali, karena mungkin malu-malu ya di Zoom, bisa ditanyakan pada grup yang telah disediakan. Kemungkinan besar nanti akan dijawab langsung oleh pemateri kita. Dan pertanyaan yang telah masuk di dalam kolom chat, kalau ada, akan kami simpan. Kesimpulan pada acara webinar ini adalah ada beberapa jenis web developer. Pertama, back-end, front-end, dan full stack. Kemudian untuk yang kali ini kita pelajari itu ada Pignation dan Infinite Scroll. Pignation itu membatasi bagian-bagiannya. Benar, Kak? Pignation itu membatasi antara database satu dengan database lainnya. Kemudian Infinite Scroll ini akan membuat ketagihan seperti TikTok dan Facebook berandanya. Baik, sudah sampai kita di penghujung acara ini. Izinkan saya untuk mengambil screenshot sebagai dokumentasi yang akan dipandu oleh saya sendiri. Diharapkan seluruh peserta untuk mengaktifkan komentar kameranya. Baik, dalam hitungan ketiga, kita akan screenshot. Satu, dua, tiga. Baik, selanjutnya
1, 2, 3. Baik, selanjutnya lagi. 1, 2, 3. Baik, sebelum terakhir. Satu, dua, tiga. Dan yang terakhir. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta yang telah berhadir dalam acara ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Siddiq 1, 2,